biasa Tuhan ciptakan alam, tempat yang begitu beautiful ini, pemandangannya begitu menarik, sangat baik. Puji Tuhan, saudara mau diberkati di tempat ini yang adalah Tuhan sudah ciptakan. Saya katakan, saya yakin saudara semua rindu diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah Mazmur 146 ayat 1 sampai yang kedua. Puji Tuhan, aku hendak memuliakan Tuhan sepanjang hidupku. Jadi yang pertama, muliakanlah Tuhan sepanjang hidup saudara. Yang kedua, berilah prioritas kepada Tuhan dalam segala areal. Dan yang ketiga, libatkanlah hidupmu dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa saudara-saudara, suasana yang begitu dingin dan sejuk. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dengan rahmat dan kemurahannya. Oh glory, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya yakin saudara diberkati oleh Tuhan saat hari ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam motivasi kehidupan. Saudara, saya yakin setiap generasi rindu diberkati oleh Tuhan, dan untuk berhasil untuk mencapai masa depan yang baik, sesungguhnya sedikit banyak ditentukan oleh siapa yang saudara dengar dan siapa yang menasihati saudara. Biarlah generasi sekarang ini, saya berharap saudara mendengarkan nasihat yang benar, yaitu orang tua, gembala saudara, dan firman Allah adalah menjadi nasihat yang benar. Mazmur 1 ayat 1 dan selanjutnya dikatakan, berbahagialah setiap orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri pada jalan orang berdosa, serta tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Nah, saya yakin saudara, kehidupan ini penuh dengan pergumulan. Namun ketika saudara melakukan firman Allah dan membagikan firman Allah, saya yakin saudara menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Amin.
sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akan berdoa dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti. Bawa kami ke dalam rencana-Mu ya Tuhan, supaya kami memandang kemuliaan-Mu. Hamba-Mu tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu, supaya dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat-jemaat Moria dan siapapun yang mendengarkan khotbah saat pagi hari ini. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, salam jumpa kembali di dalam ibadah minggu pagi ini. Mari kita akan lihat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saudara boleh membaca di rumah dan saya akan bacakan dari sini. Ayat pertama, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sidang jemaat Moria, tema firman Allah pagi hari ini adalah proses pembenaran. Saudara yang dikasihi oleh Allah, siapakah yang melakukan proses pembenaran ini? Bukan saudara, bukan saya. Tetapi proses pembenaran ini dilakukan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa sebab itu kita dibenarkan karena iman. Amin. Tuhan Yesus mati, Allah menjadi manusia di dalam Yesus, mati untuk menghapus semua dosa manusia. Tapi ada manusia yang tidak mau percaya kepadanya. Dan dengan iman kepada kematian dan kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu, maka kita beroleh damai sejahtera karena Yesus Kristus. Beriman berarti menaruhkan kepercayaan penuh kepada sesuatu objek, apapun bentuk objek itu. Nah, yang kita mau bahas saat ini adalah kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita harus menaruh kepercayaan penuh
kepada apa yang diperbuat, apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari mana saudara tahu perintah Tuhan? Firman Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, saudara boleh baca di situ, dikatakan bahwa coba kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Jadi saudaraku, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita harus melakukan kebenarannya. Yaitu kita baca di Yohanes 17 tadi, yaitu firman Tuhan. Nah, proses yang kita alami hari lepas hari supaya iman itu bertumbuh, kita menjadi serupa seperti Kristus, maka ada prosesnya. Nah, proses itu saudara terjadi bagi kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang atau tidak senang, dalam tekanan atau penderitaan, proses itu pasti terjadi. Karena proses itu yang melakukan adalah Tuhan sendiri, bukan kita. Nah, yang saya mau katakan di sini, apabila proses itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku, apa yang membuat kita mampu untuk menangani dan menjalani proses itu? Proses dari peneguhan imanmu. Karena di dalam kehidupan kita ini, saudara, kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Nah, di dalam proses inilah kita dibentuk oleh Tuhan untuk kita bisa memiliki serupa seperti Kristus. Saudara, mungkin ketika proses itu datang dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak dapat menerimanya. Tuhan, terlalu berat tekanan ini. Terlalu susah penderitaan yang saya alami. Tapi saudara, percayalah, Tuhan kita mengenal siapa saya dan siapa saudara. Ketika proses itu, proses pembenaran itu terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tahu siapa saya, siapa saudara. Tuhan tahu kemampuan saya, kemampuan saudara. Maka proses pembenaran itu terjadi mungkin berbeda-beda. Mungkin hari ini lain, besok lain, kemarin lain, nanti lain. Atau mungkin saudara sampai dalam proses titik klimaksnya yang paling berat. Haleluya, saudara, pengalaman saya, ya saudara sudah jemaat-jemaat juga punya pengalaman seperti ini, bahwa Bapak Gembala sudah kembali kepada Bapaknya di sorga. Nah, kalau sebagai seorang istri, anak-anak, inilah mungkin proses yang terberat, titik nol di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu itu kami diajar Tuhan, terlebih saya membaca firman, seolah-olah tidak ada apa yang saya terima. Tapi Tuhan berkata bahwa proses ini akan terjadi dan nanti kamu akan melihatnya. Itu waktu masih Bapak Gembala di rumah sakit. Dan ketika saya mengikuti proses Tuhan, saya bilang, Tuhan, berat. Saya baca firman, saya baca buku rohani, dan di situ dikatakan, pandanglah kepada Tuhan. Dan mulai saat itu saya belajar memandang kepada Tuhan. Sambil menunggu waktu, ketika telepon berdering, saya deg-degan. Waktu itu berjalan terus, itulah saya katakan proses pembenaran. Saya mau berkata apa kepada Tuhan? Ketika saya baca firman, maka ya memang dialah yang empunya, saudaraku. Haleluya. Itulah proses pembenaran firman itu saya rasakan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mungkin sering berkhotbah tentang hal ini. Nah, ketika hal itu terjadi di dalam diri saya sendiri, saya ingat firman itu. Saya ingat apa yang saya khotbahkan. Saya ingat khotbah-khotbah daripada almarhum, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipan. Nah, ketika saya mengingat itu, baik istri, anak, suami, itu titipan. Berarti ada yang punya.
Saudara, hal itulah yang menguatkan saya kembali. Kemudian saya berkata, ya Tuhan, saya hanya mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dan saya memperbesar harapan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya. Maka saya kuat sampai saat ini. Dan saya percaya akan kuat terus karena saya berserah dan memandang Tuhan. Anak-anak juga saya kasih pengertian. Yang awal-awalnya mungkin mereka tidak menerimanya. Tapi saya bilang jangan pernah, haleluya, bersungut-sungut kepada Tuhan. Ayo sekarang semua memandang kepada Tuhan. Bahwa semua hanyalah titipan. Suatu waktu apa yang dititip bagi kita akan diambil oleh penitipnya. Nah, hal ini terjadi, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya baca firman ini, hal pembenaran ini, saudara. Hal ini sedang diproses di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin mengalami proses pembenaran itu. Jangan saudara takut, jangan saudara bimbang, tapi saudara lihat firman kebenaran itu. Bahwa yang ada di surga hanya yang benar. Pembenaran itu harus terjadi bagi setiap saya dan saudara. Karena kita adalah umat Tuhan yang percaya. Bukan hanya berhenti kepada Yesus Kristus telah membenarkan hidup kita di kayu salib. Kalau saudara berhenti sampai di situ, saya boleh bertanya, apakah selama hidup ini saudara benar-benar terlepas dari dosa? Tidak ada. Oleh karenanya, walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, membenarkan kita di sana, kita harus hidup seturut dengan perintahnya. Nah, itulah proses. Tidak mungkin saya dan saudara langsung bisa melakukan firman ini. Sekalipun saya ulangi, Yesus telah membenarkan hidup kita. Tetapi kenyataannya dalam hidup manusia masih saja berbuat dosa. Nah, inilah proses pembenaran itu akan terjadi dan terjadi dan terjadi bagi setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk menjadikan kita menggenapi firman ini, yaitu serupa seperti Kristus. Haleluya. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Haleluya. Saudara, firman Allah berkata bahwa kita bukan hanya bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, tetapi kita juga malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Haleluya. Kenapa saudara? Karena manusia kalau tidak mengalami kesengsaraan, hanya mengalami yang baik-baik, dia tidak akan pernah mengenal proses pembenaran dalam hidupnya. Kenapa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Haleluya. Ketika proses kesengsaraan itu terjadi dalam hidup kita, dua hal yang bisa terjadi, saudara. Saudara lari dari Tuhan atau saudara semakin mendekat. Nah, yang saya mau katakan ini, kalau itu terjadi, saudara harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan proses itu. Dan itu terjadi dari Tuhan sendiri. Jadi apabila saudara beralih kepada dunia, maka saudara tidak akan menemukan kesempurnaan itu. Tapi ketika itu terjadi, saudara harus datang dan semakin dekat dengan Tuhan. Maka saudara akan menjadi tekun. Haleluya. Tekun. Selama ini saya bukan menyatakan tekun ya, tapi beberapa hari ini saya terus cari Tuhan, baca firman Tuhan, saudara. Dan di dalam ketekunan itu dikatakan dalam firman Tuhan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, ketika kita sudah tekun, maka saudara, proses apapun itu datang,
kita pasti tahan. Ketika kita menerima proses ujian itu untuk menjadikan iman kita bertumbuh dan bertambah. Karena hanya dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Ketika tahan uji itu terjadi, maka tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Selama ini saudara dengar khotbah tentang pengharapan, tapi saudara belum mengalami bagaimana itu pengharapan. Nah, itu akan saudara rasakan ketika proses pembenaran itu terjadi. Ketika saudara tahan uji, maka tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Haleluya. Pengharapan yang diberikan Tuhan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Haleluya. Kasih Allah telah dicurahkan, maka pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Saya pernah kasih tema khotbah tentang baik itu belum tentu benar, tapi benar itu sudah pasti baik. Bapak Ibu, orang itu bisa melakukan apa saja ketika orang itu baik kepada kita. Tetapi belum tentu orang dapat melakukan hal yang luar biasa ketika orang itu tidak baik kepada kita. Padahal orang itu benar. Nah, siapakah itu? Yesus telah melakukannya bagi saya dan saudara. Hanya dialah kebenaran yang sejati. Dia telah mati ketika kita masih lemah. Dia telah menanggung setiap kelemahan kita. Nah, kalau kita menyadari akan hal ini, saudara, maka kita harus hidup dalam proses pembenaran iman ini. Yaitu, apa sih proses pembenaran iman? Yaitu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 tadi. Lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Bapak Ibu, kesimpulan daripada tema ini yaitu proses pembenaran ini datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang akan memberikan kekuatan kita untuk masuk di dalam proses ini, dalam ujian iman. Untuk mendatangkan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Untuk mendatangkan hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Walaupun proses itu susah, sulit, berat, dikatakan dalam kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Amin. Di dalam ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Proses-proses yang terjadi adalah kalau kita lewati terus dengan setia, taat, melakukan firman, tinggal di dalam Tuhan, maka saudaraku, itu akan membuat kita tahan uji. Ujian apa lagi yang datang kita tahan, kita mampu. Karena proses itu terus terjadi dan Allah sendiri yang memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita sudah tahan uji, maka ada ketekunan. Ketika kita sudah tahan uji, maka ada ketekunan. Ketika kita tekun, akhirnya adalah pengharapan. Haleluya. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena pengharapan kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Hidup untuk selama-lamanya. Dan Dia berikan kepada kita harapan yang pasti. Di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan. Biarlah haleluya, sidang jemaat Muria diberikan pengertian hikmat dari Tuhan untuk mengikuti prosesnya Allah sendiri.
Sekali lagi saya mau katakan, sulit, susah, tekanan, kesengsaraan. Tetapi proses itu tidak dapat dihindari. Kita hanya dapat berserah, dan oleh karenanya mari Bapak Ibu Saudara kita memandang kepada Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan. Perbesar harapan di dalam Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, tinggallah di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita. Untuk menjadikan kita kuat melewati proses pembenaran atau ujian iman di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya untuk mendatangkan segala yang benar buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar saat ini. Ya Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan kami mengikuti setiap proses Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita senang hati, sebab lewat proses itu maka kami akan menjadi seperti Kristus. Dan iman kami ditambahkan terus-menerus, kami semakin berkenan dan layak kepadamu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua, hamba-Mu ini, seluruh sidang jemaat Muria, bahkan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, lewat kebenaran firman-Mu, kami juga mau berdoa kepada seluruh sidang jemaat Muria. Tuhan, Engkau memberkati dalam situasi keadaan apapun juga. Kami percaya hanya Engkau sumber pertolongan bagi kami ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun Engkau mendatangkan proses itu dalam hidup kami, tapi Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Oleh karenanya kami boleh bermegah di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah pengharapan kami semakin besar. Kami boleh menjadi orang-orang yang tekun, tahan uji, untuk senantiasa, haleluya, dibentuk Tuhan, diproses menjadi seperti Kristus. Berkati seluruh jemaat Muria Tuhan. Lindungi seluruh jemaat Muria. Mulai dari anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, ibu bapak Tuhan. Walaupun kami hanya ketemu lewat ibadah Zoom seperti ini, ataupun ibadah lewat video seperti ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir dalam Roh Kudus-Mu, dalam hadirat-Mu, dan hamba berdoa melepaskan berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sumber pertolongan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Selamatkan bangsa kami, satukan pikiran kami untuk boleh merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan, supaya terlepas daripada virus ini Tuhan, pandemi ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sentuh setiap hati bangsa ini Tuhan, masyarakat, pemerintah yang ada, untuk kami bersatu hati, merendahkan diri dan bermohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Ampunkanlah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam hal ini juga kami berdoa Tuhan untuk, haleluya, pelayanan-pelayanan pekerjaan-Mu yang waktu-waktu ini hanya lewat video call, Zoom dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan tidak mengurangi iman kami, terus ditambahkan oleh Tuhan. Dan jemaat-jemaat juga orang-orang percaya semakin memiliki keteguhan, semakin mandiri untuk dapat memiliki hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Inilah waktunya Tuhan. Kami boleh mengerti, inilah waktu untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung ini ya Tuhan. Arahkan pandangan-Mu dan pikiran-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera, serta berkat kebenaran firman-Nya hari ini menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin.